Waktu adalah sungai yang mengalir dengan kecepatan berbeda bagi mereka yang ditinggalkan. Selama 3 tahun, Kim Dokja menghilang ke dalam celah dimensi putaran ke-1863, semenanjung Korea telah mengalami transformasi naratif yang brutal. Era di mana Yoo Jong-hyuk mendominasi sebagai satu-satunya raja tertinggi telah memudar, digantikan oleh tatanan baru yang dipimpin oleh inkarnasi-inkarnasi yang bertahan hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Di puncak hierarki kekuatan ini berdiri Jung Hyun, sosok yang kini dikenal sebagai penghancur kejahatan dan pemimpin aliansi Changchong. Popularitasnya melampaui batas-batas inkarnasi biasa. Ia memiliki basis penggemar yang masif, dan setiap gerakannya menjadi komoditas media yang diperebutkan oleh para dokebi untuk menaikkan rating saluran mereka. Namun, di balik kegemilangan status legendarisnya, Jung Hyun memikul beban kesepian yang mendalam. Selama 3 tahun terakhir, hubungannya dengan sponsornya, Uriel, telah terputus total. Sang Judge of Fire menghilang dari Starstream tanpa jejak tak lama setelah insiden hilangnya Kim Dokja. Ketiadaan bimbingan dan energi dari sponsor tingkat mitos memaksa Jung Hyun untuk melampaui batas kemanusiaannya. Ia menjalani pelatihan neraka di bawah pengawasan para transenden seperti Breaking the Sky Sword Saint dan Kyrgios Radgraim. Setiap hari adalah pertarungan untuk memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi beban bagi rekan-rekannya atau membiarkan pengorbanan Kim Dokja menjadi sia-sia. Ketegangan emosional ini mencapai titik balik ketika sinyal dari Uriel tiba-tiba muncul kembali di dalam kesadaran Jung Hyun tepat setelah kepulangan Kim Dokja. Namun, kemunculan kembali sang malaikat agung tidak membawa instruksi perang, melainkan keheningan yang syarat akan makna dan senyuman simbolis yang hanya bisa dirasakan melalui getaran status. Jung Hyun merasakan campur aduk antara amarah dan kelegaan, menyadari bahwa kembalinya Kim Dokja adalah katalis yang menarik kembali perhatian para penghuni Eden ke dunia yang hancur ini. Sementara itu, di sebuah kompleks medis yang dijaga ketat oleh aliansi di Seoul, Kim Dokja terbaring dalam kondisi koma naratif. Tubuhnya, yang baru saja melepaskan wujud monster cumi-cumi, sedang menjalani proses sinkronisasi ulang dengan hukum probabilitas putaran ketiga. Ruangan itu dilindungi oleh penghalang energi tingkat tinggi yang hanya bisa diakses oleh anggota elit kelompok. Namun, kestabilan ini terancam oleh intrik politik antar inkarnasi. Sekelompok inkarnasi elit dari faksi luar, yang dipimpin oleh sponsor-sponsor seperti Black Sword Slayer dan Dark Moon Hunter, mencoba memanfaatkan momen kelemahan Dokja. Mereka menganggap Raja Iblis penyelamat yang baru kembali sebagai ancaman bagi keseimbangan kekuasaan yang telah mereka bangun selama 3 tahun terakhir. Para penyusup ini bergerak dengan teknik siluman yang tinggi. Mereka menggunakan keterampilan dimensional interference untuk melunakkan struktur penghalang dari luar. Pemimpin tim penyusup adalah seorang pria dengan armor hitam yang memancarkan aura dingin, memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk segera mengeksekusi target begitu pintu terbuka. Mereka meremehkan fakta bahwa meskipun Dokja sedang pingsan, kehadirannya telah menarik perhatian konstelasi-konstelasi besar yang kini berjaga di balik layar. Saat para penyusup menyentuh pegangan pintu ruang isolasi, sistem Starstream tiba-tiba meledak dengan peringatan dari tingkat otoritas yang lebih tinggi. Konstelasi sponsor mereka, para prajurit tingkat atas yang biasanya sombong tiba-tiba gemetar ketakutan melalui pesan tidak langsung. Pesan-pesan tersebut tidak berisi perintah tempur, melainkan peringatan untuk segera melarikan diri. Namun, peringatan itu terlambat. Aura masif yang melampaui dimensi fisik merembes keluar dari celah pintu, menyelimuti tubuh para penyusup dengan tekanan yang membuat tulang-tulang mereka berderak. Pintu terbuka secara perlahan, bukan karena paksaan dari luar, melainkan karena kehendak dari dalam. Di tengah remang-remang cahaya ruangan, sosok Kim Dokja terlihat duduk di tepi tempat tidurnya. Mantel putihnya tersampir di bahunya dengan aura yang tidak lagi terdistorsi oleh hukuman skenario. Meskipun ia baru saja terbangun dari koma, status yang ia pancarkan adalah akumulasi dari cerita raksasa yang ia peroleh di putaran ke-1863. Pertarungan singkat namun mematikan terjadi saat salah satu penyusup, yang panik, mencoba melepaskan serangan Shadow Strike. Pria itu meluncur maju dengan belati yang dilapisi racun energi. Dokja tidak menggunakan pedangnya. Ia hanya menggerakkan jarinya, mengaktifkan sebagian kecil dari electrification yang digabungkan dengan Wall of the Ancient One. Listrik putih yang terkompresi meledak dari ujung jarinya, menciptakan percikan yang merambat melalui lantai dan melumpuhkan saraf seluruh penyusup dalam sekejap. Gerakannya begitu efisien dan tenang,
menunjukkan perbedaan level yang absolut antara seorang pahlawan yang telah menembus batas dimensi dengan inkarnasi yang hanya bermain dalam skenario lokal. Dokja menatap para penyusup yang kini bersujud karena tekanan statusnya dengan pandangan dingin yang tidak memihak. Ia menyadari bahwa Seoul yang ia tinggalkan telah berubah menjadi tempat di mana rasa syukur atas keselamatan telah digantikan oleh perebutan kekuasaan yang rakus. Ia menghela napas, merasakan sisa-sisa kelelahan di dalam cerita jiwanya. Baginya, istirahat adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki selama Star Stream masih berputar. Di luar ruangan, Jung Hyun yang merasakan gejolak energi segera tiba di lokasi. Ia melihat para pengkhianat yang terkapar dan sosok Kim Dokja yang sudah berdiri tegak. Pertemuan mata antara mereka berdua membawa semua kenangan pahit selama 3 tahun terakhir ke permukaan. Jung Hyun tidak perlu bicara. Pedangnya yang bergetar adalah bukti dari emosi yang ia tahan. Dokja menyadari bahwa meskipun ia telah mendirikan Kim Dokja's Company, ia harus menghadapi kenyataan bahwa rekan-rekannya telah membangun dunia mereka sendiri selama ia pergi, dan menyatukan kembali visi mereka akan menjadi tantangan yang lebih besar daripada melawan dewa luar sekalipun. Dokja menggunakan Demon King status untuk memutus jalur komunikasi antara inkarnasi yang berkhianat dengan sponsor mereka di langit. Sebuah tindakan provokasi yang secara efektif mengumumkan kepada seluruh Star Stream bahwa Sang Raja Iblis Penyelamat tidak lagi mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh para konstelasi penonton. Ia adalah pemain aktif yang kini memegang kendali atas narasinya sendiri. Dokja melangkah keluar dari ruang isolasi, melewati tumpukan musuh yang tak berdaya. Ia menatap langit Seoul yang dipenuhi oleh ribuan mata konstelasi yang berkilauan, menyadari bahwa skenario ke-46 yang akan datang adalah panggung di mana ia harus benar-benar menetapkan posisi Kim Dokja's Company di hadapan nebula-nebula besar. Kemenangan mutlak Kim Dokja atas 9 penyusup dari aliansi Gyeonggi dalam waktu kurang dari 30 detik meninggalkan keheningan yang menyesakkan di koridor kompleks medis. Cho Jin-chul, salah satu dari 10 kejahatan yang tersisa, melarikan diri dengan teknik pergerakan udara yang berantakan, menyadari bahwa perbedaan status naratif antara dirinya dengan pria yang baru kembali itu terlalu jauh. Dokja tidak mengejar. Baginya, sosok yang hanya menjadi ikan kecil dalam skenario ke-45 yang asli itu tidak lagi relevan. Fokusnya kini teralih pada perubahan yang lebih mengkhawatirkan, dinamika di antara rekan-rekannya yang telah ia tinggalkan selama 3 tahun. Kehadiran Jung Hyun di lokasi kejadian segera memicu perdebatan yang tajam. Sang Hakim Iblis Api itu tidak lagi memandang Dokja dengan binar harapan seperti dulu, melainkan dengan tatapan yang penuh dengan perhitungan dan kelelahan perang. Han Suyang, yang baru saja tiba dengan mantel putihnya yang berkibar, menambah beban ketegangan di udara. Terjadi perselisihan ideologi yang nyata. Han Suyang mengisyaratkan bahwa Kim Dokja tidak lagi memiliki hak untuk langsung mengatur segalanya seolah waktu tidak pernah berjalan. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah struktur kesetiaan dan hierarki kekuatan. Setiap anggota telah menempuh jalur transendensi mereka sendiri untuk bertahan hidup, dan kepulangan Dokja yang tiba-tiba justru membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Jung Hyun bersikap dingin, menunjukkan bahwa selama ketidakhadiran Dokja, mereka telah membangun sistem pertahanan dan aliansi tanpa campur tangan Sang Raja Iblis. Han Suyang bahkan berpaling dengan ketus, menekankan bahwa Dokja tidak tahu apa-apa tentang penderitaan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk mempertahankan Seoul. Perasaan terasing merayap di dalam hati Dokja saat ia melihat punggung 2 wanita terkuat dalam timnya itu menjauh. Hanya Lee Hyun Sung yang tetap tinggal, berdiri dengan bahu yang terkulai lemas. Sebuah postur yang menunjukkan beban mental yang luar biasa sebagai penengah di antara rekan-rekan yang kini sering berselisih. Melalui pengamatan tajam dan dukungan dinding keempat, Dokja menyadari bahwa keretakan di dalam Kim Dokja's Company jauh lebih dalam daripada sekedar perbedaan pendapat. Ada sesuatu yang hilang, sebuah pusat gravitasi yang biasanya menyatukan mereka. Dokja kemudian menanyakan keberadaan satu orang yang paling krusial dalam fungsi administratif dan emosional kelompok Aoyu Sangah. Respon Lee Hyun Sung yang hanya memberikan jawaban singkat dengan ekspresi yang semakin gelap memberikan firasat buruk yang sangat nyata bagi Dokja. Mereka membawa Dokja melintasi lorong-lorong pangkalan yang sepi hingga tiba di depan sebuah pintu kayu sederhana yang dilapisi cat putih. Di sana, secara mengejutkan, Jung Hyun dan Han Suyang telah berdiri mematung. Ekspresi mereka adalah campuran antara kecemasan, rasa bersalah,
dan ketidakberdayaan, sebuah pemandangan yang sangat langka bagi dua individu yang biasanya paling tangguh di lapangan. Dokja merasa ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan darinya. Tanpa memedulikan tatapan aneh dari rekan-rekannya, ia mengetuk pintu tersebut dengan perlahan. Suara yang terdengar dari dalam kamar itu memang suara Yu Sangah, namun nada bicaranya kehilangan keceriaan dan kehangatan yang biasanya ia miliki. Ada sebuah jarak yang tak kasat mata dalam suaranya. Ketika Dokja memperkenalkan dirinya, jawaban yang diterima bukanlah sambutan hangat, melainkan sebuah penolakan yang tegas untuk bertemu. Yu Sangah meminta Dokja untuk pergi dan kembali di lain waktu. Penolakan ini menghantam Dokja lebih keras daripada serangan Yu Jong Hyuk sekalipun. Ia tahu Yu Sangah adalah orang yang paling mengerti tentang pembaca dan cerita, sehingga penolakan ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan eksistensi Yu Sangah sendiri atau cara ia memandang kembalinya Dokja. Secara teknis, Dokja merasakan adanya anomali pada probabilitas di sekitar ruangan tersebut. Ia menggunakan sudut pandang pembaca omniscient secara pasif, mencoba menangkap fragmen pemikiran dari balik pintu. Dan yang ia temukan adalah kekacauan naratif yang halus. Seolah-olah cerita Yu Sangah sedang berada di ambang keruntuhan atau transformasi menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ingatannya kembali pada detail kecil dalam Ways of Survival mengenai efek samping dari interpretasi berlebihan terhadap bahasa kuno dan posisi sebagai inkarnasi Nebula Olympus. Jung Hyun akhirnya memecah keheningan dengan suara gemetar, menyeratkan bahwa kondisi Yu Sangah adalah alasan utama mengapa kelompok ini menjadi begitu rapuh selama setahun terakhir. Yu Sangah telah menggunakan seluruh kemampuannya sebagai interpretator untuk melindungi Seoul dari intervensi nebula-nebula besar saat Dokja tidak ada, dan harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Dokja berdiri diam di depan pintu putih itu, menyadari bahwa kepulangannya bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proses perbaikan yang menyakitkan. Ketegangan di depan kamar Yu Sangah menjadi representasi dari kondisi internal kelompok. Han Suyang yang berdiri bersandar di dinding koridor, Jung Hyun yang mengepalkan tangan hingga kuku jarinya memutih, dan Lee Hyun Sung yang hanya bisa menunduk. Mereka semua adalah pahlawan yang telah mencapai level kekuatan yang luar biasa, namun mereka gagal melindungi satu sama lain dari kelelahan jiwa. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai Raja Iblis Penyelamat tidak akan berarti apa-apa jika ia tidak bisa menyelamatkan rekan terdekatnya dari beban cerita yang menghancurkan mereka. Ia menyentuh gagang pintu putih itu sekali lagi, bukan untuk memaksa masuk, melainkan untuk merasakan sisa-sisa energi cerita Yu Sangah. Ia menyadari bahwa selama 3 tahun ini, ia mungkin adalah orang yang paling beruntung karena ia hanya bertarung di dunia lain, sementara rekan-rekannya harus menghadapi kekosongan dan keputusasaan di dunia yang seharusnya ia jaga bersama mereka. Keheningan di depan pintu putih itu terasa lebih menyesakkan daripada medan perang manapun yang pernah dilalui Kim Dokja. Penolakan Yu Sangah untuk bertemu bukan didasari oleh kebencian, melainkan oleh kondisi naratifnya yang berada di ambang kehancuran total. Melalui dinding kayu tersebut, Dokja mencoba membangkitkan memori lama tentang masa-masa mereka di Minyo Shaft, tentang bagaimana Yu Sangah selalu menjadi sosok yang paling tulus dan berdedikasi. Namun, setiap kata yang diucapkan Dokja hanya mempertegas betapa jauhnya jarak waktu 3 tahun yang telah memisahkan mereka. Yu Sangah, yang suaranya terdengar sangat lemah dan tidak bertenaga, akhirnya mengungkapkan bahwa tubuhnya tidak lagi mampu menopang beban cerita yang ia kumpulkan sebagai interpretator Nebula Olympus. Secara teknis, kondisi Yu Sangah adalah apa yang disebut sebagai fragmentasi cerita. Selama ketidakhadiran Dokja, ia telah memaksakan dirinya untuk memproses ribuan pesan tidak langsung dan bahasa kuno dari para konstelasi demi menjaga keseimbangan kekuatan di Seoul. Akibatnya, wadah inkarnasi miliknya mulai retak. Cerita-ceritanya tidak lagi mengalir secara harmonis, melainkan saling berbenturan dan menghancurkan satu sama lain dari dalam. Tanpa intervensi tingkat mitos, Yu Sangah akan segera kehilangan bentuk manusianya dan terurai menjadi debu probabilitas yang tak bermakna, sebuah nasib yang bagi seorang inkarnasi lebih mengerikan daripada kematian fisik. Han Suyang dan Jung Hyun, yang berdiri mengawasi di koridor, akhirnya membiarkan Dokja masuk setelah menyadari bahwa pria itu telah memahami gawatnya situasi. Di dalam ruangan, pemandangan yang menyambut Dokja sangatlah menyakitkan. Yu Sangah terbaring lemah, kulitnya tampak pucat dengan garis-garis energi yang sesekali berkedip di permukaan tubuhnya, menandakan ketidakstabilan status.
Jung Hyun menjelaskan bahwa mereka telah mencoba segala cara, mulai dari ramuan tingkat tinggi hingga dukungan status dari konstelasi lain, namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan kerusakan pada inti cerita Yu Sangah. Dokja mengamati kondisi Yu Sangah dengan mata seorang pembaca. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan melakukan rekomposisi naratif. Namun, proses ini membutuhkan energi cerita yang sangat masif dan otoritas yang hanya bisa ditemukan di tempat di mana para konstelasi berinteraksi secara langsung tanpa perantara Dokkebi. Pikirannya langsung tertuju pada skenario ke-46 dan ke-47 yang akan datang, sebuah wilayah yang dikenal sebagai kota antar bintang. Di tengah diskusi teknis mengenai keselamatan Yu Sangah, pintu ruangan terbuka dengan suara dentuman yang berat. Yu Jong Hyuk melangkah masuk, diikuti oleh Shin Yuzung, Lee Gilyung, dan Lee Ji-hee yang baru saja kembali dari operasi pembersihan sisa-sisa Gyeonggi Alliance. Anak-anak itu segera menghambur ke pelukan Dokja, mencari kehangatan yang telah hilang selama 3 tahun. Dokja menyambut mereka dengan satu tangan, sementara matanya tetap terkunci pada sosok Yu Jong Hyuk yang memancarkan aura dingin dan mendominasi. Yu Jong Hyuk tidak membuang waktu untuk basa-basi emosional. Baginya, keselamatan Yu Sangah dan kelangsungan hidup kelompok bergantung pada penyelesaian skenario berikutnya. Ia menyatakan bahwa waktu untuk berduka telah habis dan sudah saatnya mereka menghadapi konstelasi secara langsung. Ia menunjuk ke arah jendela, di mana langit malam Seoul mulai dihiasi oleh kemunculan 2 Dokkebi tingkat menengah yang membawa pengumuman skenario baru. Di belakang mereka, ribuan bintang mulai bersinar dengan intensitas yang tidak wajar, menandakan bahwa perjamuan besar para konstelasi akan segera dimulai. Skenario ke-47, yang dijelaskan Dokja sebagai konteks konstelasi, adalah panggung di mana batas antara inkarnasi dan konstelasi menjadi kabur. Di sana, para anggota Kim Dokja's Company tidak akan lagi bertarung melawan monster atau bencana, melainkan bertarung memperebutkan narasi di hadapan nebula-nebula besar. Dokja menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas sekaligus jebakan maut. Jika mereka berhasil memenangkan skenario ini, ia bisa mendapatkan hak istimewa untuk memulihkan Yu Sangah. Namun, jika gagal, mereka semua akan menjadi makanan cerita bagi konstelasi yang haus akan hiburan. Dokja mulai menyusun strategi teknis. Ia memerlukan Jang Hayung, yang saat ini sedang berada di lokasi skenario lain, karena kemampuan komunikasi dindingnya sangat krusial untuk mengirim pesan langsung ke konstelasi tanpa melalui distorsi sistem. Ia juga mulai memetakan kekuatan rekan-rekannya. Jung Hyun sebagai ujung tombak serangan, Han Soo-yang sebagai otak taktis sekunder, dan Yu Jong Hyuk sebagai kekuatan penghancur utama. Dokja menyadari bahwa meskipun mereka telah tumbuh kuat secara individu, mereka masih kekurangan koordinasi sebagai sebuah nebula yang baru lahir. Dokja menggunakan Wall of the Ancient One untuk menstabilkan sementara aura di sekitar Yu Sangah, sebuah teknik pengendalian mana yang sangat halus yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi agar tidak memicu ledakan probabilitas. Setiap detik adalah perjuangan teknis untuk menahan agar cerita Yu Sangah tidak bocor keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, tekanan dari luar mulai terasa saat para Dokkebi mulai menyiarkan kondisi Kim Dokja's Company ke seluruh Starstream, mengundang taruhan besar dari konstelasi-konstelasi jahat yang ingin melihat kejatuhan sang Raja Iblis Penyelamat. Han Soo-yang, meskipun tampak sinis, sebenarnya sedang mempersiapkan naskah skenario darurat. Ia menyadari bahwa Dokja seringkali mengambil risiko yang tidak masuk akal, dan kali ini, ia bertekad untuk menjadi pengawas yang memastikan Dokja tidak akan mengorbankan dirinya lagi. Ketegangan antara Dokja dan Jong Hyuk juga masih terasa. Jong Hyuk menganggap Dokja terlalu lamban dalam mengambil keputusan, sementara Dokja merasa Jong Hyuk terlalu mengabaikan faktor kemanusiaan rekan-rekan mereka. Dokja berdiri di balkon markas, menatap langsung ke arah bintang-bintang yang paling terang, simbol dari nebula Olympus dan Vedas yang telah lama mengincar mereka. Ia melepaskan sebagian dari status Demon King of Salvation ke arah langit, sebuah tindakan provokasi teknis yang dikenal sebagai pengumuman kehadiran. Cahaya putih keunguan memancar dari tubuhnya, menciptakan pilar energi yang menembus awan dan memotong jalur pengamatan beberapa konstelasi tingkat rendah. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Dokja menyampaikan rencananya kepada seluruh anggota kelompok yang berkumpul di sana. Mereka tidak akan hanya sekedar berpartisipasi dalam skenario ke-46. Mereka akan mendominasinya dan memaksa Starstream untuk memberikan apa yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan Yu Sangah. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup,
melainkan tentang penegasan eksistensi Kim Dokja's Company sebagai entitas yang setara dengan nebula-nebula legendaris. Gerbang skenario ke-46 sudah terbuka. Semua tim inti berpartisipasi dalam skenario ini. Sedangkan Yu sangat ditinggalkan dalam pengawasan ketat sistem medis yang diperkuat oleh sisa cerita Dokja. Di bawah tatapan ribuan mata dari langit, Kim Dokja melangkah maju bersama rekan-rekannya, siap memasuki wilayah antar bintang di mana hukum fisika digantikan oleh hukum cerita, dan di mana ia akan membuktikan bahwa seorang pembaca mampu menulis ulang nasib yang paling kejam sekalipun. Di dalam koridor markas yang dingin dan steril, atmosfer berat menyelimuti setiap langkah para anggota Kim Dokja's Company. Keberangkatan menuju skenario ke-46 bukan sekedar perpindahan lokasi geografis, melainkan sebuah lompatan menuju ketidakpastian naratif yang lebih tinggi. Kim Dokja, yang baru saja pulih dari guncangan kepulangannya, menyadari bahwa struktur emosional timnya telah mengalami pengerasan selama 3 tahun terakhir. Lee Ji-hee, yang kini tumbuh menjadi pendekar laut yang tangguh, tampak sibuk mengganti bilah pedangnya dengan gerakan mekanis yang cepat, sebuah ritual teknis untuk meredakan kecemasan. Percakapan singkatnya dengan Jung Hee-won mengungkapkan keraguan yang mendalam. Mereka mempertanyakan apakah rencana Dokja untuk menantang Olympus adalah sebuah keberanian visioner atau sekedar kegilaan yang dipicu oleh ketidaktahuan atas perubahan kekuatan konstelasi selama ia absen. Jung Hee-won, yang memegang otoritas moral sebagai pemimpin aliansi Changchong, mencoba menenangkan Ji-hee meskipun hatinya sendiri diliputi badai. Ia tahu bahwa 3 tahun tanpa Dokja telah memaksa mereka untuk berhenti menjadi pengikut dan mulai menjadi pemimpin. Namun, saat Dokja melangkah masuk ke ruang pertemuan, aura yang ia pancarkan membuat keraguan itu seolah membeku. Dokja tidak datang untuk meminta izin, ia datang untuk memberikan kepastian, meski ia sendiri menyembunyikan rasa bersalah yang besar. Momen paling kontemplatif terjadi ketika Dokja bertemu dengan ibunya, Lee Suk-kyung, di sebuah ruangan yang menyerupai ruang kunjungan pusat penahanan. Pertemuan ini adalah konfrontasi antara dua narasi yang saling mencintai namun terluka. Dokja menatap wajah ibunya yang telah menua dalam balutan skenario, menyadari bahwa banyak kata yang hilang ditelan waktu. Permintaan maaf yang sederhana keluar dari bibirnya, sebuah pengakuan teknis atas kegagalannya untuk hadir sebagai pelindung. Namun, Lee Suk-kyung merespons dengan ketenangan seorang wanita yang telah mencerna seluruh cerita anaknya. Ia tidak meminta penjelasan. Ia hanya menanyakan kesiapan Dokja untuk skenario berikutnya, sebuah indikasi bahwa di dunia ini, kasih sayang dinyatakan melalui dukungan terhadap kelangsungan hidup naratif. Sore itu, tepat sebelum matahari Seoul tenggelam di balik reruntuhan gedung pencakar langit, persiapan teknis untuk skenario utama, 46 mencapai tahap akhir. Yoo Jong-hyuk berdiri di balkon, menatap cakrawala dengan mata yang seolah-olah mampu menembus lapisan dimensi. Ketika Dokja mendekatinya, terjadi pertukaran status yang sangat intens. Yoo Jong-hyuk memberikan peringatan yang sangat gelap, bahwa skenario ke-46 bukan tentang melawan musuh dari luar, melainkan tentang keruntuhan dari dalam. Jong-hyuk, yang telah melalui ribuan pengulangan hidup, memperingatkan Dokja bahwa dalam skenario bukti bintang, musuh terbesar adalah rasa percaya yang mulai retak. Yoo Jong-hyuk menggunakan metafora teknis tentang kehilangan kelompok, sebuah ramalan yang didasarkan pada pengalaman pahitnya di masa lalu. Ia melihat bahwa ikatan yang dimiliki Dokja saat ini terlalu rapuh untuk menghadapi manipulasi Olympus yang akan menggunakan memori dan loyalitas sebagai senjata. Dokja mencoba membantah dengan keyakinan pada rekan-rekannya, namun percikan probabilitas yang muncul di udara antara mereka menunjukkan bahwa Jong-hyuk tidak sedang menggertak. Skenario ini dirancang oleh Starstream untuk menguji apakah sebuah nebula baru benar-benar memiliki substansi atau hanya sekedar kumpulan individu yang terikat oleh nostalgia. Di kejauhan, para anggota kelompok mulai berkumpul. Shin Yuzung dan Lee Gilyung berada di baris terdepan, memancarkan energi muda yang kontras dengan keletihan para senior. Lee Seol-hwa dan Lee Hyun-sung memeriksa logistik dan cadangan energi cerita, sementara Lee Ji-hee tetap dalam posisi siaga tempur. Namun, fokus perhatian Dokja terpecah pada Jung Hee-won dan Han Suyang. Kedua wanita ini membawa beban konflik internal yang paling besar. Hee-won dengan keadilan absolutnya dan Suyang dengan pragmatisme penulisnya. Ketegangan di antara mereka berdua adalah celah yang paling mungkin dieksploitasi oleh sistem dalam skenario mendatang. Tepat saat jarum jam sistem menunjukkan waktu dimulainya skenario,
seorang dokebi tingkat menengah muncul di langit Yeowido dengan tawa yang bergema di seluruh area. Ia membentangkan gulungan bercahaya yang menandakan aktivasi skenario utama 46 bukti bintang. Secara teknis, skenario ini mengharuskan setiap anggota Nebula untuk membuktikan keberadaan bintang mereka masing-masing melalui serangkaian ujian identitas dan pengorbanan. Untuk mencapai wilayah antar bintang dan menyelamatkan Yusangah, mereka harus melewati gerbang yang hanya akan terbuka jika narasi kolektif mereka diakui oleh Starstream sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Dimulainya skenario utama ke-46 ditandai dengan kemunculan Dokaebi Yongki, sosok yang pernah belajar dasar-dasar perdagangan dari Kim Dokja di masa awal kiamat. Namun, dalam skenario ini, hubungan lama tidak memberikan keuntungan teknis apapun. Yongki, yang kini telah naik pangkat menjadi Dokaebi kelas menengah, menjalankan prosedur sistem dengan presisi yang dingin. Skenario bukti bintang diaktifkan secara global di wilayah Seoul, sebuah ujian yang secara teknis dirancang untuk menyaring inkarnasi terkuat dengan cara menghancurkan fondasi kepercayaan mereka. Secara administratif, skenario ini memiliki parameter yang sangat kejam. Alih-alih pertempuran massal di medan terbuka, para peserta dipisahkan ke dalam dimensi ruang putih yang terisolasi. Dalam ruang ini, hukum probabilitas bekerja secara absolut untuk mengadu dua individu yang memiliki keterkaitan naratif paling kuat. Kim Dokja merasakan tarikan dimensi yang luar biasa saat tubuhnya ditarik oleh sistem Starstream, melewati gerbang spasial yang memisahkannya dari rombongan besar Kim Dokja's Company. Saat kesadarannya kembali stabil, ia menemukan dirinya berdiri di sebuah ruangan tak terbatas yang hanya berisi cahaya putih murni, kecuali sebuah pedestal marmer di tengahnya yang menopang sebuah benda berbentuk bintang yang bersinar redup. Kesalahan teknis terjadi saat sistem memasukkan variabel tambahan ke dalam ruang isolasi Dokja. Sosok yang muncul di seberang pedestal itu bukanlah musuh sembarangan, melainkan Yu Jong-hyuk. Kemunculan Jong-hyuk dalam ruang yang sama menciptakan anomali probabilitas yang sangat tinggi. Pedang iblis hitam milik Jong-hyuk memancarkan aura kegelapan yang seolah menyedot cahaya putih di ruangan tersebut, menciptakan kontras yang mengerikan dengan aura putih keunguan milik Dokja. Sistem segera memunculkan jendela status skenario dengan rincian kompensasi yang sangat provokatif. Pilihan pertama menawarkan kemampuan untuk memperoleh seluruh keterampilan dan cerita lawan jika berhasil mengambil bintang lebih dulu. Pilihan kedua memberikan hak hidup dan mati yang absolut atas lawan. Ini adalah jebakan psikologis yang dirancang oleh Biro untuk memicu pengkhianatan di antara rekan terdekat. Bagi para konstelasi yang menonton, tidak ada hiburan yang lebih besar daripada melihat dua pahlawan yang saling mengandalkan mulai saling membunuh demi kekuasaan absolut. Dokja mencoba memulai negosiasi melalui frekuensi status, namun Yu Jong-hyuk tidak menunjukkan minat pada diplomasi. Sang regresser, yang selalu dipandu oleh insting efisiensi dan trauma kegagalan masa lalu, segera mengaktifkan Giant Body Transformation untuk meningkatkan daya ledak otot kakinya. Jong-hyuk meluncur seperti anak panah hitam menuju pusat ruangan. Dokja, yang menyadari bahwa Jong-hyuk benar-benar berniat mengambil bintang itu untuk mengakhiri skenario dengan caranya sendiri, terpaksa mengaktifkan electrification. Pertempuran teknis di dalam ruang putih itu berlangsung dengan kecepatan yang melampaui batas persepsi manusia. Yu Jong-hyuk menggunakan teknik Breaking the Sky Swordsmanship, Shooting Star, namun bukan dalam bentuk serangan pedang tunggal, melainkan serangkaian tusukan beruntun yang menciptakan lintasan cahaya hitam yang saling silang. Dokja merespon dengan menggunakan Unbroken Faith yang dilapisi dengan energi Demon King status. Ia melakukan teknik parry and counter yang dipelajarinya dari simulasi pertarungan di putaran ke-1863, mencoba membelokkan momentum Jong-hyuk tanpa memberikan luka fatal. Benturan energi antara keduanya menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan dimensi ruang putih tersebut. Dokja menyadari bahwa status Jong-hyuk saat ini jauh lebih padat daripada saat terakhir kali mereka bertemu. Setiap ayunan pedang Jong-hyuk membawa beban dari ribuan regresi yang telah ia lalui, sebuah masa naratif yang sangat berat. Dokja terpaksa menggunakan Way of the Wind untuk menciptakan turbulensi udara di sekitar pedestal, mencoba menjauhkan Jong-hyuk dari bintang tersebut. Namun, Jong-hyuk dengan cerdik menggunakan Heavenly Body Transformation untuk menstabilkan masanya, menembus pusaran angin Dokja dengan kekuatan murni. Di tengah pertukaran serangan yang brutal,
Dokja menyadari bahwa Jong Hyuk sedang menguji batas kemampuannya. Jong Hyuk tidak hanya ingin memenangkan skenario, ia ingin memastikan apakah Dokja yang kembali ini benar-benar Kim Dokja yang ia kenal atau sekedar salinan yang rusak dari dunia luar. Pertarungan ini menjadi sarana komunikasi tanpa kata di antara dua pria yang tidak pernah jujur satu sama lain. Setiap tebasan pedang yang ditangkis, setiap gerakan menghindar yang presisi, adalah bentuk pengenalan kembali atas identitas mereka masing-masing. Ketegangan mencapai puncaknya saat Jong Hyuk mengaktifkan Strength of Hercules, meningkatkan kekuatan fisiknya hingga ke titik di mana lantai marmer di bawahnya hancur berkeping-keping. Ia melancarkan tebasan vertikal yang sangat besar, sebuah serangan yang jika tidak ditangkis dengan sempurna akan membelah ruangan itu menjadi dua. Dokja, yang tidak memiliki pilihan lain, memanggil kekuatan tembok keempat untuk menekan rasa takutnya dan memaksimalkan output energi ceritanya. Ia menggabungkan Demon World Spring dengan bilah pedangnya, menciptakan ledakan cahaya emas yang beradu dengan kegelapan pedang Jong Hyuk. Ledakan yang dihasilkan melemparkan keduanya ke sudut ruangan yang berlawanan. Dalam kegelapan sesaat yang tercipta dari benturan status tersebut, Dokja melihat bintang di pedestal mulai bergetar hebat. Skenario ini menuntut sebuah pengorbanan atau pengakuan yang tulus, namun baik Dokja maupun Jong Hyuk terlalu keras kepala untuk menyerah. Dokja menyadari bahwa kompensasi hak hidup dan mati adalah godaan yang paling berbahaya karena jika salah satu dari mereka memilikinya, keseimbangan nebula Kim Dokja's Company akan hancur selamanya. Jong Hyuk bangkit kembali dengan napas yang teratur, matanya berkilat dengan kedinginan yang mematikan. Ia bersiap untuk menggunakan Breaking the Sky Swordsmanship, Destruction of the World, teknik pamungkas yang bisa mengakhiri eksistensi ruang isolasi tersebut. Dokja menyadari bahwa jika ia tidak menghentikan Jong Hyuk sekarang, seluruh probabilitas di Seoul akan runtuh karena campur tangan Nebula Olympus yang sedang menunggu momen kelemahan mereka. Dokja membuang pedangnya dan merentangkan tangannya, sebuah tindakan bunuh diri secara teknis di hadapan seorang regressor yang sedang dalam mode tempur penuh. Ia memilih untuk bertaruh pada pemahaman Jong Hyuk atas dirinya sebagai seorang pembaca. Ia ingin membuktikan bahwa bintang yang mereka cari bukan berada di atas pedestal, melainkan di dalam hubungan fungsional yang telah mereka bangun melalui ratusan bab penderitaan. Pertarungan fisik berhenti seketika saat ujung pedang Jong Hyuk berhenti tepat di depan jantung Dokja. Keheningan yang menyusul jauh lebih berat daripada suara ledakan sebelumnya. Di langit-langit ruang putih, ribuan mata konstelasi yang tadinya bersorak kegirangan mulai menunjukkan kebingungan. Skenario bukti bintang mulai mendeteksi adanya anomali dalam penyelesaiannya. Bukan melalui kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan melalui penolakan terhadap aturan main yang ditetapkan oleh Biru. Dokja tersenyum tipis di bawah ancaman pedang Jong Hyuk, sementara pesan sistem mulai bermunculan dengan warna emas yang tidak biasa. Mereka telah berhasil menciptakan jalur ketiga dalam skenario yang seharusnya hanya memiliki dua hasil. Namun, harga yang harus dibayar untuk pembangkangan ini adalah perhatian penuh dari para dewa luar dan Nebula Olympus yang kini memandang mereka bukan lagi sebagai hiburan, melainkan sebagai ancaman eksistensial bagi tatanan Starstream.